Semuanya, kembali lagi dengan aku, Talia. Di episode kali ini, aku akan membahas tentang membaca realitas lewat kamera. Jadi, simak videonya sampai akhir ya. Pernah nggak sih kalian nonton film dokumenter, terus ngerasa kayak, Oh, wah, wow. ini nyata banget. Yap, karena dokumenter itu bukan cuma tontonan, tapi cerminan realita yang direkam lewat kamera. Hari ini, kita bakal bahas gimana sih kamera bisa jadi alat buat membaca realitas, dan pastinya kita bakal ngobrol soal gaya-gaya dan tema-tema yang ada di film dokumenter. Biar kalian makin ngerti dan bisa menikmati film bukan cuma dari ceritanya aja, tapi juga dari maknanya. Kalau ngomongin film dokumenter, kita nggak bisa lepas dari kenyataan bahwa dunia film itu ikut berubah seiring perkembangan zaman. Apalagi setelah pandemi COVID-19, banyak produksi film berhenti, bioskop tutup. Dari situ muncul kebiasaan baru. Orang nonton lewat platform digital kayak Netflix, YouTube, sampai TikTok mini dokumenter. Nah, film dokumenter jadi salah satu genre yang berkembang pesat karena orang makin tertarik sama hal-hal nyata, bukan cuma drama atau fiksi. Secara simpel, dokumenter itu film yang ngambil cerita dari kehidupan nyata, bukan hasil imajinasi, tapi fakta dan peristiwa yang beneran terjadi. Tapi jangan salah, walaupun nyata, setiap dokumenter punya gaya penceritaannya sendiri. Dan gaya inilah yang bikin satu dokumenter bisa terasa serius, lucu, puitis, bahkan menyentuh. Oke, sekarang kita bahas gaya-gayanya. Menurut Bill Nicholas, seorang ahli dokumenter, ada 5 gaya utama dokumenter. Yang pertama, gaya ekspositori. Ini gaya yang paling klasik. Biasanya ada narator yang menjelaskan cerita dari awal sampai akhir, kayak dokumenter di History Channel, BBC, atau National Geographic. Tujuannya jelas, memberikan informasi dan mengarahkan cara pandang penonton. Yang kedua, direct cinema. Kalau ini kebalikannya, sutradaranya nggak banyak ikut campur, dia cuma mengamati realita apa adanya. Kameranya kayak jadi saksi yang diam, ngerekam tanpa intervensi. Hasilnya, terasa real banget kayak kita benar-benar ada di situ. Yang ketiga, observational participatory. Dan ini kayak sutradaranya ikut nimbrung dalam cerita. Biasanya bisa wawancara langsung atau bahkan jadi bagian dari peristiwa yang direkam. Gaya ini bikin film terasa akrab dan hidup, kayak ngobrol dua arah antara pembuat film dan narasumber. Yang keempat, dokumenter puitis. Yang ini lebih artistik, fokusnya di visual dan suasana. Bukan penjelasan, biasanya tanpa narasi yang panjang, tapi lewat gambar, musik, dan emosi, rasanya kayak nonton puisi yang bergerak. Yang kelima, dokumenter reflektif. Kalau ini, pembuat filmnya sadar banget bahwa yang dia buat itu rekaman hasil pilihannya. Jadi, filmnya sering menunjukkan proses di balik layar dan ngajak penonton mikir, apakah yang kita lihat ini realitas atau hasil konstruksi kamera? Setelah tahu gayanya, sekarang kita masuk ke tema-temanya. Karena dokumenter tuh nggak cuma soal gaya pengambilan gambar, tapi juga isu yang diangkat. Biasanya, tema dokumenter dibagi jadi 7 kelompok besar. Yang pertama, sosial. Ini biasanya ngomongin tentang kehidupan masyarakat, perubahan sosial, sampai kritik terhadap ketimpangan. Yang kedua, politik. Bahas kekuasaan, perjuangan, dan konflik kebijakan. Yang ketiga, ekonomi. Ngulik masalah uang, bisnis, dan kesenjangan sosial. Dan yang keempat, pendidikan. Yaitu ngajak penonton buat belajar hal baru dari cara berpikir sampai sistem belajar. Yang kelima, sejarah. Mengangkat peristiwa masa lalu biar kita nggak lupa sama akar bangsa. Yang keenam, biografi. Kisah hidup seseorang yang inspiratif, menyedihkan, atau bahkan kontroversial. Yang ketujuh, alam. Ini favorit banyak orang. Dokumenter tentang hewan, tumbuhan, dan ekosistem bumi yang luar biasa.
Jadi, lewat dokumenter, kita bisa belajar banyak hal, dari urusan politik sampai cinta kasih antar makhluk hidup. Nah, dari semua pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa kamera itu bukan cuma alat buat ngambil gambar, tapi juga alat buat membaca realitas. Setiap dokumenter adalah interpretasi cara seseorang memahami dunia lewat lensa. Dan menariknya, gaya dan tema yang dipilih itu bisa menggambarkan cara berpikir si pembuatnya. Jadi, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa untuk like, komen, and subscribe biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!